Assalamualaikum dan salam rahayu sedulurku. Simak hingga selesai di topik malam ini yang cukup sensitif dan mungkin membuat banyak dari panjenengan jadi mengerutkan kening. Di banyak rumah, kita sering melihat pola yang mirip. Awalnya semua manis, janji setia dipatri, senyum tak henti. Namun berjalannya waktu, muncul bara kecil. Salah paham, cemburu, cekcok yang makin sering. Lalu godaan dari luar. Awale gemes tresno, usel-uselan kangen, tahun sesok yen rangilang yo mendem. Dalam khazanah primbon Jawa, ketika pola ini terasa dominan, para sesepuh sering mengingatkan, waspada tibo sujanan. Sujanan bukan kalimat vonis, melainkan lampu peringatan. Ia mengajak kita menata langkah sebelum melangkah lebih jauh, mengingatkan bahwa energi pasangan ini kuat, namun mudah bergesek, sehingga perlu ilmu, laku, dan tata krama agar api dapat menjadi cahaya, bukan membakar. Tulisan ini mengajak panjenengan memahami apa itu sujanan. Mengapa pasangan bisa tibo sujanan? Bagaimana karakter kepribadiannya? Contoh perpaduan weton yang berisiko, serta langkah-langkah tradisional dan modern untuk meminimalisir risiko, hingga protokol 90 hari yang praktis. Bila panjenengan memilih untuk tetap melanjutkan pernikahan. Singkatnya, peta jalan dari rawan retak menuju rukun, dari bara menjadi berkat. Apa itu sujanan? Dalam tradisi perjodohan weton, hasil penjumlahan neptu hari Dino dan neptu pasaran dua calon pengantin dipetakan ke wadah nasib, sering disebut 8 nasib: ratu, jodoh, pesti, topo, tinari, padu, sujanan, dan pegat. Sujanan adalah kategori rawan, ditandai dengan kecenderungan, pertengkaran yang mudah tersulut, rapuhnya kepercayaan, serta risiko perselingkuhan dua arah, bukan hanya satu pihak. Ingatlah bahwa segala sesuatunya adalah Gusti Allah yang mengatur. Bisa jadi dalam rangka mengoreksi hal yang kurang baik dalam diri kita, suatu situasi diberikan atau dihadirkan buat kita untuk belajar, agar menjadi manusia yang lebih baik dan membawa sumbangsih positif kepada orang di sekeliling kita, termasuk kerabat dan orang-orang tersayang. Jadi, jangan berkecil hati atau cepat kecewa, dan teruslah mengasah diri dan berusaha sekerasnya sebelum membuat keputusan yang pastinya akan berdampak untuk masa depan. Termasuk jika sudah ada si kecil yang lucu dan butuh perlindungan. Secara budaya, sujanan adalah peringatan leluhur. Ojo sembrono, jangan sembrono. Bukan agar kita menolak jodoh seketika, atau tanpa pikir panjang membuat sebuah keputusan yang berdampak, melainkan agar siaga, memperkuat akhlak, menyepakati tata tertib rumah, dan mencari penyejuk agar api, jika dan hanya jika ada api di antaranya, menjadi tidak membesar. Nah, mengapa bisa tibo sujanan? Ada dua penjelasan yang saling melengkapi. Pertama, alasan numerik, neptu.
Setiap hari dan pasaran memiliki nilai Neptu. Secara popular, hari Dino, Minggu 5, Senin 4, Selasa 3, Rabu 7, Kamis 8, Jumat 6, Sabtu 9. Pasaran, Legi 5, Pahing 9, Pon 7, Wage 4, Kliwon 8. Neptu pribadi sama dengan Neptu hari plus Neptu pasaran. Neptu pasangan sama dengan Neptu pribadi ai. Neptu panjenengan ditambah dengan Neptu pribadi B. Neptu pasangan atau calon pasangan. Dalam sejumlah pakem, Sujanan sering diidentifikasi ketika jumlah Neptu tertentu muncul. Ada yang memakai angka 7 sebagai sisa pembagian M-Mod 8. Ada pula tradisi yang menandai jumlah 7, 15, 23, dan 30. Satu sebagai jatuh di Sujanan. Misal, Senin Pon 47 sama dengan 11. Menikah dengan Kamis Wage 8 plus 4 sama dengan 12. Total 23. Sering dipahami sebagai Sujanan. Kamis Kliwon 8 plus 8 sama dengan 16. Dengan Jumat Pahing 6 plus 9 sama dengan 15. Total 31. Juga sering diartikan Sujanan. Sebagian pranata adicara menggunakan cara lain. Total dibagi 8. Lihat sisanya. Bila sisa 7, maka tibo Sujanan. Perbedaan ini wajar karena pakem lokal di Jawa beragam. Intinya, komposisi Neptu tertentu memicu ketegangan energi yang perlu disadari sejak awal. Kemudian kedua, alasan psikospiritual. Leluhur mengamati bahwa Sujanan kerap muncul ketika temperamen mirip, sama-sama dominan, sama-sama impulsif. Siklus pemicu versus penyejuk tidak seimbang. Api bertemu api tanpa cukup air. Benturan ritme hidup. Satu sosial malam, satu introvert pagi. Serta medan sosial yang memancing. Lingkungan kerja yang penuh godaan. Batas digital yang longgar. Karakter dan kepribadian. Pasangan Sujanan. Sisi rawan, api. Cepat menyambar. Cekcok bisa meledak dari hal kecil. Cemburu dan curiga. Checking ponsel, menyimpan kata-kata pedas, silent treatment. Impulsif terhadap kedekatan baru. Nostalgia mantan, office crush, micro cheating. Direct message yang genit. Seperti kalimat sensual yang berlebihan. Harga diri kaku, gengsi minta maaf, ingin menang sendiri, menunda musyawarah. Drama berulang, pola bertengkar baikan bertengkar lagi tanpa perbaikan akar. Sisi kekuatan, bila diolah dengan baik. Gairah dan daya juang tinggi. Energi besar untuk kerja, bisnis, projek kreatif. Karisma sosial. Mudah membangun jejaring, lincah bernegosiasi. Keberanian ambil peluang. Cocok untuk entrepreneurship atau career dynamis. Cinta intens. Bila setia, hubungannya hangat, protektif, saling menguatkan. Kunci transmutasi. Eling lan waspada, mengubah api jadi sinar. Nglurug
tanpa bala, menang tanpa ngasorake, menang tanpa merendahkan pasangan. Perpaduan weton, di mana biasanya ada gesekan. Tidak semua yang panas pasti sujanan, dan tidak semua sujanan identik dengan bencana. Namun, untuk edukasi kewaspadaan, perhatikan pola-pola pemicu berikut. 2 energi Neptu yang cenderung tinggi. Banyak kombinasi bernilai 8 sampai 9 pada hari pasaran di kedua pihak. Energi kuat versus kuat. Persaingan kepemimpinan di rumah. Ritme hidup berlawanan ekstrim. Misal satu dinas malam, satu jadwal pagi. Sehingga kebutuhan quality time sering tak terpenuhi. Attachment hunger. Jejak sosial rawan. Riwayat flirting. Mantan masih intens kontak. Lingkungan kerja yang permisif. Pakem lokal yang menunjukkan sisa 7, mode 8, atau total 7, 15, 23, dan 31. Ini jadi alarm untuk menata laku khusus. Tetap ingat, pakem daerah bisa berbeda. Pastikan berdiskusi dengan sesepuh setempat. Gunakan daftar di atas sebagai rambu, bukan vonis. Karena jika ada usaha, maka pasti ada perubahan. 4 risiko besar, sujanan and tanda awalnya. Pertengkaran berulang. Tanda. Suara meninggi, name calling. Panggil nama atau julukan yang biasanya agak negatif. Sebagai tanda kurangnya kepercayaan. Bukan panggil sayang. Papa mama, ayah ibu, abah ambu dan lainnya sebagai tanda ikatan atau sayang atau adanya hubungan khusus. Stonewalling berhari-hari. Balas dendam emosional. Perselingkuhan 2 arah. Tanda. Password mendadak diganti dan ditutup rapat. DM larut malam. Teman curhat lawan jenis yang makin intens. Uang bocor and rezeki seret. Tanda keputusan finansial sepihak, belanja pelampiasan, utang impulsif, projek berisiko tanpa musyawarah. Intervensi keluarga pergaulan. Tanda aib pasangan disebar ke grup chat. Teman memprovokasi pisah saja. Batas keluarga tidak jelas. Cara meminimalisir risiko. Pakem Jawa yang menyejukkan. Tujuan pakem bukan mistis-mistisan, melainkan menata batin, menyejukkan suasana, dan memperkuat niat baik. Selamatan rumah sederhana. Niat nyuwun pangestu dan menenteramkan energi. Makanan secukupnya, tumpeng mini, cemilan kecil atau jenang, air minum, dibagikan ke tetangga, hamemayu hayuning bawana. Jika ada yang bertanya, katakan bahwa ada syukuran akan suatu keberhasilan. Ulang tahun juga bisa dijadikan syukuran gabungan, atau bisa juga menggunakan kelulusan anak atau pasangan dari sekolahnya sebagai salah satu elemen tanda terima kasih pada Gusti Allah. Tirakat and Riyoyo. Bagi yang mampu dan sesuai keyakinan, puasa ringan, ritual laku prihatin untuk melembutkan ego, menurunkan api amarah. Puasa Senin Kamis, mengurangi konsumsi dari yang biasanya dimakan.
Atau bisa juga dimulai dengan mengurangi suatu kebiasaan yang sering dengan berakibat misalnya pada keuangan. Seperti mengurangi jalan-jalan di mall. Sowan sesepuh. Lebih sering mengunjungi orang tua, kerabat senior yang lebih bijaksana hingga ke orang yang dianggap mempunyai aura keteduhan. Bisa pada awalnya hanya dengan alasan singgah, bawa oleh-oleh kecil, kemudian ngobrol hal-hal umum. Dengan tujuan suasana keteduhan dan keakraban, bisa meredam gundah hati juga bara yang mungkin sedang membesar. Awal bisa sendiri, selanjutnya bisa dengan pasangan panjenengan. Meminta nasihat, doa, dan rambu-rambu hidup. Peran sesepuh sebagai penjernih air sangat penting dalam budaya Jawa. Minta ditularkan cerita asam garam melalui pengalaman, pesan terdahulu atau bahkan cerita ringan para sesepuh di saat mereka ada pada usian panjenengan saat ini. Sambil sesekali bertanya yang agak menyerempet suasana tanpa diketahui secara sebenarnya. Tujuannya untuk bisa mendapat masukan secara halus untuk dipelajari dan mudah-mudahan bisa dipergunakan hingga berhasil. Amin. Tata ruang dan waktu rumah. Ciptakan ruang berkumpul yang hangat, penerangan lembut, wewangian ringan, dan jeda waktu saat emosi tinggi. Aturan tidak menyelesaikan konflik di atas jam 22.00. Prinsipnya, ngruat emosi, ngedemke suasana, nguatke tekad setia, sing sabar lan eling. Biasakan makan bersama, nonton acara televisi bareng, atau nonton film sambil menikmati kopi teh dan cemilan agar suasana tetap cair. Metode modern agar tetap langgeng. Jika memilih lanjut menikah atau bertahan untuk memperbaiki. Pertama, framework Rahayu 6 pilar. R. Rules and rituals. Aturan dan ritme, house rules. Cekcok, tidak hina, tidak ancam, tidak kabur dari rumah. Ritual harian, pelukan 20 detik. Pas 3 ungkapan terima kasih setiap hari, mendidik otak untuk melihat kebaikan. A. Accountability, akuntabilitas. Transparency Pact, kalender terbuka, lokasi optional disepakati, transparansi pengeluaran besar. H. Healing, penyembuhan pola lama. Konseling pasangan EFT/CBT. Bila pernah ada affair, butuh terapi individual plus protokol pemulihan kepercayaan. A. Attachment, kerekatan. Weekly date, 90 menit tanpa gawai. Praktik love languages. Waktu, kata, layanan, sentuhan, hadiah. Why? Yield dan yes. Mengalah bijak. Soft startup. Mulai dengan lembut. Validasi perasaan sebelum solusi. U. Unity of vision. Visi bersama. Tulis 3 tujuan 12 bulan. Keuangan, ibadah, ziarah, pendidikan anak, projek bersama. Temple di tempat terlihat. Kedua, kontrak
Setia 333. 3 batas merah. 1. Tidak sexting. 2. Tidak makan berdua dengan mantan, ketertarikan tanpa sepengetahuan pasangan. 3. Tidak menghapus percakapan relevan. 3 kanal penjaga. 1. Keluarga inti dewasa. 2. Sahabat pro keutuhan. 3. Pembimbing, kiai, ustadz, pendeta, konselor. 3 alarm dini. 1. Jadwal pulang bergeser lebih dari 2 kali seminggu tanpa alasan kuat. 2. Emosi berubah drastis setelah kontak dengan sosok tertentu. 3. Privacy digital mendadak terlalu kaku. Ketiga, playbook konflik 5 langkah, 15-30 menit. Pause 3-5 menit. Napas box breathing. Mirror, cermin. Ulangi inti pernyataan pasangan yang kamu rasakan. Benar begitu? Label emosi. Aku marah karena takut terluka, bukan karena kamu musuhku. Solve kecil. 1 langkah praktis untuk 48 jam. Mistau gawai bebas saat makan malam. Repair. Maaf, pelukan, doa singkat. 4. Keuangan anti bocor akun bersama untuk kebutuhan pokok. Akun pribadi sehat yang disepakati. Aturan 24 jam. Belanja di atas nominal X. Tunggu 1 malam. Rapat uang bulanan. Arus kas. Target. Apresiasi kemajuan. 5. Higienitas digital dan affair proofing. Etika DM. Hindari flirting. Tidak curhat rumah tangga ke lawan jenis yang menarik. Zona tanpa gawai 60 menit per hari. Sandi darurat. Jika salah satu merasa lapar perhatian, minta waktu berkualitas, bukan mencari asupan di luar. Puncak rezeki pasangan sujanan. Kapan dan bagaimana? Sisi baik sujanan adalah energi dorong yang besar. Bila dikelola, mereka bisa unggul dalam karier atau bisnis. Pola umum, tiap keluarga bisa berbeda. Usia 25 sampai 35, masa gejolak, fokus pada skill, emotional management, dan disiplin finansial. Usia 36 sampai 45, mulai panen, karier mapan, usaha stabil, jaringan matang. Usia 46 sampai 55, pemantapan aset, diversifikasi, investasi, pendidikan anak. Sesudah 56, buah ketenangan, pengabdian sosial, legowo. Akselerator rezeki untuk sujanan. Bagi peran sesuai bakat. Yang jago pemasaran pegang penjualan. Yang teliti pegang keuangan. Operational. Project bersama. UMKM/side hustle legal untuk menyalurkan api ke pencapaian bersama, bukan ke pertengkaran. Lingkar pergaulan sehat, teman yang mendukung keutuhan, bukan penyulut drama. Protokol 90 hari, ngadem ke api, ngalir ke rezeki. Gunakan saat panjenengan memutuskan tetap lanjut dan ingin mengubah pola. Minggu 1 sampai 2, detox konflik. Tanda tangani house rules konflik. Kurangi atau hentikan kontak
dengan pemicu cemburu, mantan, teman curhat, selamatan kecil, dan doa bersama untuk menata niat. Minggu 3 sampai 4, bangun kepercayaan, kalender terbuka, location sharing optional sesuai kesepakatan, quality time 2 kali seminggu tanpa gawai, checklist harian, pujian plus terima kasih. Minggu 5 sampai 8, skill intimasi, latihan komunikasi, soft startup, I statements, active listening. 2 sampai 4 sesi konseling, tatap muka online, sexual reset yang hangat dan saling menghormati. Minggu 9 sampai 12, visi and asset. Susun rencana 12 bulan, keuangan, ibadah, keluarga. Mulai dana darurat lebih besar sama dengan 3 kali biaya bulanan. Sisihkan 2 sampai 5% untuk sedekah, kebaikan sosial, menyejukkan hati, memperhalus rezeki. Evaluasi. Bila tren membaik, lanjutkan. Bila tetap toksik, apalagi ada kekerasan, verbal, fisik. Utamakan keselamatan, libatkan profesional penegak aturan yang berwenang sesuai hukum setempat. Tanya, jawab singkat. Apakah hasil sujanan berarti harus putus? Tidak selalu. Sujanan adalah peta risiko, bukan palu hakim. Banyak pasangan sujanan yang langgeng karena sadar diri, disiplin, dan tekun ngalmu laku. Bagaimana bila sudah menikah, baru tahu sujanan? Jadikan ilmu ini remedial roadmap. Terapkan protokol 90 hari. Cari pembimbing, sesepuh, konselor. Setel ulang rules rumah. Bolehkah menggabungkan ritual adat dengan pendekatan agama modern? Boleh. Pakem bertujuan menata batin. Nilai agama menegakkan akhlak dan doa. Tujuannya satu, rumah yang teduh. Jika pernah ada affair, masih bisa pulih? Bisa, dengan syarat penyesalan tulus, transparansi total, batasan tegas, dan terapi. Bila pelaku tidak kooperatif, jangan paksakan diri berada dalam bahaya psikis fisik. Doa, afirmasi, dan laku harian. Doa singkat, pagi, malam. Mugi-mugi Gusti paringi tentrem ning ati, nyirna kaken rubeda, nglubraken sing katresnan, lan nglindhungi keluarga kulo. Semoga Tuhan memberikan ketenangan hati, menghilangkan segala rintangan, melimpahkan kasih sayang, dan melindungi keluarga saya. Afirmasi setia, aku milih kowe saben dino. Laku 333. 3 detik senyum saat bertemu. 3 sentuhan hangat. Pundak, tangan, pelukan. 3 kalimat syukur harian. Penutup. Dari api ke cahaya. Sujanan mengajari kita satu hal penting. Cinta tanpa kendali diri adalah api tanpa tungku. Tapi cinta yang dibingkai tata krama, pakem leluhur, dan ilmu modern, itulah cahaya. Jika panjenengan berdua bersepakat untuk menjaga janji, menata laku, dan memadukan doa serta kerja nyata, maka pasangan Tibo Sujanan pun dapat tumbuh menjadi keluarga yang tangguh, rukun, lan pinaringan berkah rezeki. Rahayu.
Mugi tansah pinaringgan pituduh, kawilujengan lan katresnan ing saben dina. Dari Ki Londo Permadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.